Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah film horor yang kita tonton di layar lebar sesungguhnya menyimpan lebih banyak ketakutan di balik kamera daripada yang ditampilkan di layar? Bukan efek visual, bukan suara latar mencekam, tapi energi gaib yang menembus batas realitas. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah kenyataan yang dialami oleh puluhan orang saat syuting sebuah film, yang membawa mereka begitu dekat pada sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Hari itu, langit mendung menggantung rendah di atas kompleks bangunan tua, bekas pesantren yang sudah lama terbengkalai. Angin yang berhembus seolah membawa bisikan tak kasat mata, tapi tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Semua terlalu sibuk dengan jadwal syuting. Tapi ketika seorang kru tiba-tiba jatuh ke tanah dan menjerit keras, bukan karena akting, bukan karena skrip, saat itulah semuanya berubah. Inilah awal dari kesurupan massal di syuting film Kodrat, antara realita dan teror gaib. Film Kodrat telah lama dikenal sebagai karya horor yang membawa unsur spiritual dengan kedalaman berbeda. Tapi siapa sangka, sekuelnya justru menghadirkan teror yang bahkan tak bisa direka oleh naskah manapun. Saat ayat-ayat ruqyah dibacakan dalam adegan film, satu persatu kejadian aneh mulai muncul. Kru yang melihat sosok hitam di monitor kamera, aktor yang bermimpi bertemu makhluk bersurban hitam, naskah yang terbakar sebagian tanpa sebab, hingga kesurupan massal yang tak bisa dijelaskan secara logika. Cerita ini bukan tentang film biasa. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di balik produksi Kodrat sequel, sebuah proses kreatif yang berubah menjadi pengalaman spiritual penuh risiko. Di balik kamera, ada ketegangan yang tak tertulis. Di balik akting, ada rasa takut yang tak bisa dipalsukan. Melalui cerita panjang ini, yang akan kita bagi ke dalam 12 bagian. Cerita penuh makna inspirasi, mengajak kalian menyelami dunia yang jarang tersentuh. Persinggungan antara kreativitas manusia dengan kekuatan yang tak terlihat. Kita akan mendengar bagaimana aktor, sutradara, dan tim produksi harus menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar skenario. Kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah dibangunkan. Jangan pernah mengira semua film horor hanyalah hiburan. Kadang, ketika niat manusia membuka gerbang spiritual tanpa kesadaran penuh, yang datang bukan hanya cerita, tapi kehadiran. Dan mungkin film itu bukan sedang kita tonton, tapi justru sedang menonton balik ke arah kita. Teman-teman inspirasi, siapkan hati dan pikiran kalian, karena cerita ini bukan hanya tentang film, tapi tentang iman, rasa takut, dan kekuatan doa yang tersesat arah. Mari kita mulai kisah ini dari awal yang tak pernah mereka bayangkan. Ketika film Kodrat pertama dirilis, banyak penonton tak hanya merasa terhibur, mereka merasa tergugah. Bukan hanya karena adegan-adegan menyeramkan atau kisah supranatural yang mencekam, tapi karena di balik semuanya ada sesuatu yang terasa nyata. Ustaz Kodrat, tokoh utama dalam film, bukanlah pahlawan horor biasa. Ia adalah simbol keyakinan yang berani menembus kegelapan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan doa dan keikhlasan. Itulah yang mendorong rumah produksi untuk merencanakan sequel. Sebuah kelanjutan dari kisah, spiritual, dan pertarungan melawan kekuatan jahat yang tak kasat mata. Tapi sejak awal, proyek ini terasa berbeda. Ada semacam beban yang tak terlihat, harapan yang besar, dan juga ketakutan yang pelan-pelan merayap masuk ke dalam setiap pertemuan produksi. Sang sutradara, yang juga menangani film pertama, tahu bahwa sequel ini tak bisa sekadar mengulang formula yang sama. Ia ingin membawa penonton lebih dalam, lebih dekat pada sisi spiritual yang kelam namun nyata. Karena itu, pengambilan gambar diputuskan untuk dilakukan di lokasi yang benar-benar memiliki jejak sejarah. Sebuah kompleks pesantren tua yang sudah lama terbengkalai di lereng sebuah bukit di Jawa Timur. Tempat itu sudah tak digunakan sejak 1998, setelah konon beberapa santri di sana meninggal misterius dalam waktu berdekatan. Pilihan lokasi ini dianggap tepat secara estetika dan atmosfer. Dinding yang lapuk, aula besar yang kosong, serta jejak-jejak ruang ibadah yang terlantar menghadirkan kesan autentik, tapi juga menyimpan rasa dingin yang tak biasa. Bahkan di siang hari,
Disinilah para pemeran utama kembali berkumpul. Ustaz Kodrat yang diperankan oleh seorang aktor yang kini dikenal karena pendekatannya yang mendalam terhadap peran spiritual. Ia menjalani latihan ruqyah, bahkan mendalami ilmu fikih agar ucapannya dalam film terasa benar. Di balik layar, tim produksi mendatangkan konsultan spiritual sungguhan, bukan hanya untuk memastikan akurasi naskah, tapi diam-diam untuk memastikan keamanan batin semua kru. Persiapan dilakukan selama berbulan-bulan. Naskah ditulis ulang beberapa kali, terutama bagian-bagian doa dan ayat Al-Quran. Para penulis naskah bahkan melakukan puasa sebelum menyusun adegan tertentu. Karena semakin mereka menulis, semakin mereka merasa bahwa film ini bukan hanya cerita, ini adalah bentuk doa. Dan setiap doa memiliki arah. Jika tak hati-hati, ia bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Semua berjalan sesuai rencana. Syuting dimulai dengan lancar. Tapi di balik lensa kamera, ada sesuatu yang terasa tak tenang. Beberapa kru mulai mengeluh sering bermimpi buruk. Peralatan teknis seperti kamera dan lampu sering bermasalah. Padahal, tak ada gangguan teknis yang jelas. Salah satu kru wanita merasa seperti selalu diawasi saat berada di aula utama lokasi syuting, meski tak ada siapa-siapa di sana. Namun semua itu masih bisa dianggap kebetulan. Kelelahan. Sarananya terlalu tua. Mental terlalu tegang. Tim produksi mencoba untuk tidak membesar-besarkan hal-hal yang belum jelas. Tapi semua berubah ketika malam pertama adegan ruqyah direkam. Malam ketika semua batas mulai mengabur. Karena pada saat itulah konflik sebenarnya dimulai. Malam itu, langit tidak hanya gelap. Ia seperti menyimpan sesuatu. Awan menggantung rendah dan angin berhembus kencang seolah membawa pesan yang tak bisa dipahami. Namun tak satu pun dari mereka yang berada di lokasi syuting merasa ada yang harus dikhawatirkan. Mereka sudah siap. Adegan malam itu adalah salah satu adegan terpenting dalam film. Pengusiran makhluk gaib dari tubuh seorang anak kecil. Set waktu telah ditentukan. Kamera disiapkan, lampu dinyalakan. Aktor utama memerankan Ustaz Kodrat telah duduk bersila di tengah aula tua yang sebelumnya telah dibersihkan dan diberi wewangian. Tapi bau kayu lembab dan jamur tetap tak bisa dihilangkan sepenuhnya. Ada yang bertahan di udara dan diam-diam masuk ke dalam napas mereka. Ayat pertama dibacakan. Dengan suara lantang dan khusyuk, sang aktor memulai ruqyah dalam bahasa Arab yang fasih. Para kru berdiri hening di belakang kamera. Di layar monitor, semuanya tampak sempurna. Tapi belum mencapai separuh adegan, tiba-tiba terdengar suara keras, jeritan panjang, bukan dari aktor, bukan dari naskah. Salah satu kru, pria muda yang mengatur pencahayaan, terjatuh mendadak. Tubuhnya menggigil, matanya membelalak ke atas. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Panik melanda. Kamera dimatikan. Beberapa kru mencoba menenangkan pria itu. Tapi ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tangannya mencakar lantai. Tubuhnya menegang seperti sedang ditarik dari arah yang berbeda. Suara itu berat, dalam, dan terdengar seperti bukan milik manusia. Beberapa menit pertama diisi kebingungan. Apakah ini bagian dari akting? Apakah ia hanya kelelahan? Tapi wajah orang-orang di sekitarnya dengan cepat berubah. Ini bukan permainan. Ini bukan improvisasi. Sesuatu sedang menguasai tubuhnya. Ustaz Kodrat, sang aktor, langkahnya terpaku. Tapi ia bukan hanya aktor. Ia sudah menyiapkan dirinya secara spiritual selama berbulan-bulan. Ia mendekat, membaca ayat pelan, bukan sebagai bagian dari adegan, tapi sebagai bentuk perlindungan. Perlahan, jeritan itu mereda. Pria itu terdiam, lalu tak sadarkan diri. Syuting dihentikan malam itu. Semua orang berkumpul di tenda produksi. Tak banyak yang bicara. Hanya bisikan dan tatapan yang dipenuhi kecemasan. Beberapa mulai menangis diam-diam. Bukan karena kejadian tadi, tapi karena mereka merasa apapun yang terjadi malam itu belum selesai. Justru baru saja dimulai. Keesokan paginya,
Pria yang kesurupan masih lemah. Ia tak ingat apapun, hanya merasa tubuhnya sakit seperti habis dihantam sesuatu. Ia menangis saat melihat cuplikan video malam sebelumnya. Ia tidak percaya itu dirinya. Ia merasa malu dan takut. Pihak produksi mencoba tetap tenang. Mereka merasionalisasi stres, kelelahan, suasana tempat yang mencekam. Tapi di dalam hati kecil masing-masing ada pertanyaan yang mulai menggema. Apakah ayat-ayat yang mereka baca benar-benar hanya bagian dari skrip? Malam itu menjadi titik balik. Dari yang semula hanya proyek film spiritual horor, kini berubah menjadi perjalanan spiritual nyata. Sebuah garis halus telah dilintasi, dan sekali garis itu dilewati, tak ada yang bisa kembali ke titik awal. Karena setelah ayat pertama dibacakan, sesuatu telah terbangun. Setelah insiden malam itu, suasana produksi tak pernah sama lagi. Senyum mulai jarang terlihat. Kru saling menatap dengan pandangan waspada. Seolah semua orang menyimpan kecemasan yang sama, namun tak ingin mengucapkannya terlebih dahulu. Lokasi yang sebelumnya hanya dianggap tempat syuting, kini terasa seperti medan yang harus dilalui dengan hati-hati, seperti berjalan di ladang ranjau yang tak terlihat. Namun, jadwal tetap berjalan. Produksi film tidak bisa menunggu. Adegan-adegan yang tersisa harus segera diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Tapi tekanan semakin terasa. Bukan hanya karena pekerjaan teknis, melainkan karena suasana batin yang kian hari makin gelap. Malam kedua, syuting Ruqyah tiba. Lokasi masih sama. Aula besar pesantren yang kini semakin terasa sunyi dan menyempit. Para kru mengatur ulang set dengan hati-hati. Semua instrumen dicek ulang. Bahkan, ada yang membawa jimat atau doa-doa pribadi dalam saku mereka. Tak ada yang mengomentari tindakan itu. Semua hanya ingin merasa sedikit lebih aman. Saat kamera kembali merekam, tidak ada yang mengira bahwa gangguan malam sebelumnya akan berulang. Tapi gangguan yang datang kali ini justru lebih halus, lebih mengganggu secara batin. Di tengah pengambilan gambar, salah satu operator kamera menghentikan rekaman. Ia mengeluh bahwa ada suara yang masuk ke headsetnya, suara aneh, seperti bisikan pelan, jauh di belakang dialog aktor. Padahal, tidak ada mikrofon aktif di area tersebut. Awalnya dianggap gangguan teknis, tapi saat mereka memutar ulang rekaman suara, terdengar dengan jelas, bukan satu, tapi dua suara berbeda yang seperti sedang berbicara. Bahasanya tidak dimengerti, tapi intonasinya jelas, dan menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Suara itu tidak bisa dijelaskan oleh kru audio. Mereka mencoba menyelidiki kemungkinan interferensi sinyal, peralatan yang rusak, atau sumber lain, tapi semua berjalan normal. Mikrofon bekerja dengan baik. Tidak ada perangkat asing yang terhubung, hanya suara yang muncul entah dari mana. Kejadian itu memperparah kondisi psikologis para kru. Beberapa mulai menolak bekerja di area tertentu. Ada yang meminta agar tempat istirahat dipindahkan keluar kompleks pesantren. Bahkan, aktor pemeran anak kecil mengalami mimpi berulang tentang seseorang yang berdiri diam di sudut aula, mengamati mereka setiap malam. Salah satu kru wanita mengundurkan diri diam-diam. Ia tidak kuat dengan suasana. Ia merasa seolah dibuntuti setiap kali pulang ke hotel. Tubuhnya sering memar tanpa sebab. Matanya tampak lelah. Namun ia enggan tidur karena merasa akan dijemput sesuatu saat tertidur. Di tengah semua tekanan itu, sutradara mulai goyah. Ia berusaha tetap rasional, tetap profesional. Tapi beban spiritual mulai terasa. Ia mulai bermimpi buruk yang sama setiap malam. Dirinya berada di tengah aula, dikelilingi banyak orang, tapi tak satu pun yang berwajah manusia. Namun, produksi harus jalan terus. Para produser meminta agar semua tetap fokus. Mereka bahkan mengundang seorang ustaz lokal untuk memimpin doa bersama sebelum syuting. Sebuah bentuk ikhtiar yang diharapkan bisa meredakan ketegangan. Namun tak semua bisa diredakan dengan doa. Karena sejak malam suara-suara itu muncul, mereka menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar gangguan, tapi sebuah kehadiran yang tidak ingin mereka menyelesaikan cerita ini. Dan semakin mereka mencoba merekam, semakin banyak yang terekam,
hal-hal yang seharusnya tidak ikut masuk ke dalam film. Gangguan demi gangguan yang terjadi membuat semangat di lokasi syuting seperti disedot perlahan. Setiap pagi diawali dengan doa bersama, dan setiap malam diakhiri dengan kecemasan yang tak pernah tuntas. Beberapa aktor mulai merasakan tekanan yang lebih dari sekadar kelelahan. Mereka merasa, entah mengapa, karakter yang mereka perankan perlahan menempel dalam diri mereka di luar adegan. Adegan-adegan keras yang melibatkan manifestasi makhluk gaib, tubuh kerasukan, dan bacaan ayat-ayat Al-Quran ternyata membawa konsekuensi yang tak disangka. Bukan hanya teknis, tapi metafisik. Dalam salah satu sesi take, pemeran wanita yang memerankan tokoh ibu dari anak yang diruqyah tiba-tiba jatuh pingsan setelah adegan selesai. Tidak ada tanda kelelahan sebelumnya. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah ekspresinya saat terbaring. Wajahnya berubah kaku, seperti sedang menahan amarah atau ketakutan. Tim produksi mencoba mengevakuasi secara profesional. Tapi hal ini tak lagi bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Sebab tak lama setelah itu, 2 kru lainnya ikut mengalami hal serupa. Tanpa kontak fisik, tanpa penyebab yang bisa diterangkan. 3 orang tumbang dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan saat mereka dibangunkan, ketiganya mengucapkan kalimat yang hampir sama, meski tidak bersekongkol. Dia tidak suka difilmkan, ucapan itu menggetarkan. Siapa dia yang dimaksud? Tak ada yang tahu pasti. Tapi dari sinilah muncul anggapan bahwa apa yang mereka rekam bukan hanya cerita, tapi kenyataan yang masih aktif. Sebuah entitas, atau mungkin lebih dari satu, yang merasa keberadaannya terusik. Seolah mereka menjadi subjek dokumenter dari dunia lain tanpa izin. Sutradara mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi. Ia merasa beban cerita yang ingin ia sampaikan justru membawanya ke jalur yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa kali ia terlihat duduk sendirian lama di depan layar monitor, memutar ulang adegan demi adegan, mencoba mencari sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi yang ia temukan justru pola-pola yang tak ia sadari sebelumnya. Bayangan yang berpindah tanpa sumber cahaya, suara gamelan halus yang tak pernah direkam, dan getaran halus yang muncul saat ayat tertentu dibacakan. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah saat salah satu aktor pembantu yang berperan sebagai jin dalam adegan kerasukan mengalami kesulitan luar biasa untuk keluar dari peran. Setelah syuting, ia duduk terpaku di kursinya selama hampir 2 jam tanpa bicara. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Dan saat ia akhirnya bicara, ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingat telah memerankan adegan apapun malam itu. Semakin dalam mereka menggali cerita ini, semakin banyak yang menolak untuk digali. Hari keempat menjadi titik terendah. Pagi itu, sebagian besar kru memilih tinggal di penginapan dan enggan kembali ke lokasi. Tapi jadwal tak bisa menunggu. Mereka harus mengambil adegan klimaks. Pertarungan terakhir antara Ustaz Kodrat dan makhluk gaib yang merasuki anak laki-laki. Adegan ini sangat ditunggu-tunggu karena akan menampilkan ruqyah paling intens diiringi dengan efek cahaya, getaran kamera, dan teriakan. Adegan yang akan menjadi pusat dari keseluruhan film. Mereka sudah mempersiapkan teknisnya selama 2 hari. Semua kabel dirapikan, kamera diuji, aktor diistirahatkan, dan didampingi pembimbing spiritual. Namun ketika syuting dimulai, segalanya langsung keluar dari kendali. Di tengah adegan ruqyah, salah satu spotlight utama meledak begitu saja meski baru diganti pagi itu. Kilatan cahaya menyilaukan mata semua orang. Beberapa detik kemudian, generator utama padam, menyisakan aula tua dalam kegelapan. Tapi, yang membuat semua orang benar-benar membeku adalah suara. Suara jeritan dari arah langit-langit aula, bukan suara manusia. Lebih tinggi, lebih tajam, dan lebih dalam dari suara yang bisa dikeluarkan oleh tenggorokan manusia. Kekacauan terjadi. Kru berlarian keluar. Beberapa terpeleset, beberapa menangis ketakutan. Seorang pemeran figuran mendadak tersungkur dan muntah darah. Saat ustaz lokal yang ikut hadir malam itu mendekati, ia berkata dengan suara pelan tapi tajam, "Tempat ini tidak ingin kalian tinggal lebih lama." Setelah listrik kembali pulih, mereka menemukan sesuatu yang membuat semuanya benar-benar membisu. Kamera utama yang tetap menyala saat padam. Entah bagaimana, merekam sesuatu yang tak terekam oleh mata.
Di layar terlihat dengan jelas. Ada bayangan tinggi dan ramping berdiri di belakang aktor utama saat ayat dibacakan. Tidak bergerak, tidak berkedip, tapi nyata. Sosok itu tidak ada di lokasi nyata, namun ada dalam rekaman. Itulah malam terakhir syuting di Aula Tua. Setelah itu, lokasi dinyatakan tidak aman dan seluruh produksi dipindahkan ke studio dengan latar tiruan. Namun masalah tidak berhenti di situ, karena roh-roh yang telah mereka bangunkan tidak tinggal di satu tempat saja. Setelah insiden di Aula Tua, produksi film Kodrat memang dilanjutkan di lokasi yang lebih netral, sebuah studio dengan keamanan teknis dan spiritual yang lebih ketat. Tapi rasa aman itu hanya ilusi sesaat. Sebab sejak mereka meninggalkan lokasi asli, gangguan justru mulai menyebar keluar lokasi, ke dalam kehidupan pribadi masing-masing kru. Seorang asisten produser, sebut saja Yani, adalah yang pertama kali merasakannya. Ia tinggal sendirian di apartemen kecil tak jauh dari studio. Sejak pindah lokasi, ia mulai mengalami gangguan di malam hari. Lampu kamar yang padam dan menyala sendiri. Suara ketukan dari dalam lemari. Dan yang paling mengganggu, aroma menyengat seperti daging busuk yang muncul tiba-tiba. Hanya di kamarnya, setiap pukul 3 pagi. Awalnya ia mencoba rasional. Ia ganti lampu, periksa instalasi listrik, bahkan memanggil teknisi untuk mengecek semuanya. Tidak ditemukan kerusakan apapun, tapi gangguan itu tak berhenti, justru semakin menjadi. Puncaknya terjadi ketika ia mendengar suara azan dari dalam kamar mandi. Padahal, jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan speaker apartemen tidak tersambung ke saluran manapun. Suara itu lirih, seperti dari rekaman lama. Saat ia mendekat untuk memastikan, air shower tiba-tiba menyala sendiri, dan airnya berwarna kemerahan. Yani bukan satu-satunya, beberapa kru lain melaporkan mimpi serupa. Didatangi sosok tinggi, berjubah hitam, berdiri diam di sudut kamar tanpa wajah. Setiap kali mereka terbangun, mereka merasakan tubuh seperti tertindih, tak bisa bergerak, mata terbuka, tapi jiwa seperti masih terperangkap di alam lain. Salah satu kru yang lebih tua menyebut ini tidur dijemput. Istilah lama untuk gangguan makhluk halus yang datang saat manusia sedang diambang sadar. Yang membuat semuanya lebih meresahkan adalah kejadian yang menimpa salah satu editor film. Ia diberi tugas menyusun adegan ruqyah menggunakan footage asli dari lokasi Aula Tua. Di ruangan kecil tanpa jendela, ia bekerja sendirian hingga larut malam. Tapi malam itu, layar monitornya mulai menampilkan glitch aneh, seperti frame yang tak pernah diambil. Adegan gelap, seseorang berjalan tertatih, kamera seolah dipegang dari bawah. Padahal, ia yakin footage itu tak pernah ada di daftar file. Ketika ia menelusuri asal file tersebut, namanya muncul sebagai folder baru. Diambil 3:13 AM. Ia tidak pernah membuat folder itu. Dan setelah hari itu, ia berhenti bekerja. Tidak memberi kabar, tidak kembali. Saat tim mencoba menghubungi, ponselnya tidak aktif. Bahkan, dari pihak apartemen tempat tinggalnya, ditemukan bahwa ia sudah pergi meninggalkan ruangan dalam kondisi seperti ditinggalkan terburu-buru. Dengan peralatan editing masih menyala dan rekaman film yang belum sempat disimpan. Gangguan ini seolah menjadi ekor panjang dari apa yang dibangkitkan di lokasi syuting. Roh-roh yang telah dipanggil dalam alur cerita, nyatanya tidak puas sekadar menjadi tokoh. Mereka ingin ruang, mereka ingin didengar. Dan satu hal mulai menjadi jelas bagi semua orang yang terlibat. Ini bukan sekadar cerita film. Mereka sedang membayar harga dari kisah yang terlalu nyata untuk dimainkan. Ketakutan mulai tumbuh tak terkendali di antara tim produksi. Bukan hanya karena gangguan metafisik yang terus muncul, tapi karena makin banyak orang mengalami ketidakstabilan emosional. Ada yang mulai sering melamun. Ada yang mendadak gelisah tanpa sebab. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara panggilan yang hanya bisa mereka dengar sendiri. Produser utama akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia menghubungi seorang tokoh spiritual dari Jawa Tengah yang dikenal sering menangani kasus-kasus kerasukan dan gangguan gaib di tempat umum. Namanya tidak boleh disebut di publik, katanya, karena ia tidak ingin diekspos. Tapi reputasinya sudah lama terdengar di lingkaran pembuat film horor Indonesia.
Ritual pengusiran itu dilakukan di lokasi studio, tepat di ruang editing utama, tempat footage aneh muncul. Semua kru dan cast yang bersedia hadir dikumpulkan. Lampu dipadamkan. Doa-doa mulai dibacakan dalam nada rendah, tapi menggetarkan. Aroma menyan dan kayu gaharu memenuhi ruangan. Tidak ada yang berbicara, semua hanya mendengar. Namun belum setengah jam berjalan, sesuatu terjadi. Salah satu kru perempuan yang sebelumnya tidak menunjukkan gejala apapun, tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke lantai dan menggeliat keras. Tubuhnya kaku, matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara berat dan kasar, nyaris tidak mungkin dikeluarkan oleh manusia. Ia meracau dalam bahasa yang tidak dikenali. 2 orang berusaha menahannya, tapi tubuhnya kuat sekali, seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Sang tokoh spiritual segera memusatkan energi dan melanjutkan bacaan doa dengan lebih keras. Tapi semakin keras doa dibaca, semakin banyak yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Seorang kameramen mulai tertawa sendiri. Pemeran pembantu menangis histeris. Asisten produksi menjerit meminta tolong sambil mencakar-cakar lantai. Situasi menjadi kacau. Ritual pengusiran yang diniatkan sebagai pembersihan justru menjadi pemantik gangguan yang lebih luas. Seolah roh-roh itu tidak hanya menolak diusir. Mereka menantang balik. Setelah berjam-jam berusaha, sang tokoh spiritual memutuskan untuk menghentikan ritual. Ia berkata dalam nada lirih, "Ini bukan tempat, ini sudah jadi pintu." Maksudnya, studio tempat mereka bekerja sudah menjadi semacam gerbang yang menghubungkan mereka dengan dunia lain. Dan sekali pintu itu terbuka, tidak mudah menutupnya kembali. Dampaknya terasa langsung. Beberapa kru tidak kembali bekerja keesokan harinya. Aktor utama memutuskan cuti selama 2 minggu untuk pemulihan pribadi. Dan sutradara mulai mempertanyakan apakah film ini benar-benar layak diselesaikan. Karena yang sedang mereka hadapi bukan sekadar cerita horor, tapi sesuatu yang telah diberi jalan masuk, dan sekarang menolak keluar. Pasca kegagalan ritual pembersihan, produksi film Kodrat terus berjalan, meskipun tidak lagi dengan semangat yang sama. Banyak kru diganti, sebagian aktor mengundurkan diri, dan beberapa adegan bahkan disusun ulang agar tak lagi bersentuhan langsung, dengan tema kerasukan atau ruqyah yang terlalu frontal. Namun, dampaknya sudah menyebar terlalu dalam. Studio yang dulunya menjadi ruang kreatif, kini berubah menjadi ruang waspada. Tidak ada lagi kerja lembur sendirian. Setiap pintu ruangan dibiarkan terbuka saat proses editing berlangsung. Dan setiap minggu, datang ustaz atau tokoh agama untuk mendoakan area kerja secara bergantian. Tapi entah kenapa, suasana tidak benar-benar tenang. Menjelang hari-hari terakhir menjelang rilis, serangkaian kejadian misterius kembali muncul. Kali ini bukan hanya dialami tim produksi, tapi juga pihak eksternal seperti bagian promosi, digital marketing, dan bahkan bioskop yang akan menayangkan film ini. Salah satu pegawai bioskop di Jakarta mengaku bahwa sistem pemutar trailer film Kodrat sering error. Hanya film itu. Layarnya menjadi hitam dan dari speaker terdengar suara berdesis panjang seperti bisikan. Bahkan saat file trailer sudah diganti, masalah yang sama tetap terjadi. Di kantor distributor, ada kejadian lebih menyeramkan. Saat malam, komputer yang tidak dinyalakan tiba-tiba menyala sendiri dan memutar satu adegan dari film berulang-ulang. Adegan ruqyah terakhir yang sebelumnya disimpan dalam drive terenkripsi. Anehnya, file itu tidak pernah dikirim ke kantor tersebut. Bahkan tidak ada catatan transfer data sama sekali. Seolah file itu muncul dengan sendirinya. Para aktor mulai bermimpi hal yang seragam. Sosok berjubah gelap datang dalam mimpi mereka. Berdiri diam sambil menunjuk ke arah layar bioskop. Tidak berbicara, tidak bergerak. Hanya menunjuk. Mimpi itu datang tidak hanya sekali. Beberapa kali dalam minggu yang sama. Kepada orang berbeda. Dan semuanya merasa mimpi itu terlalu nyata. Dalam rapat terakhir sebelum penayangan, sutradara akhirnya mengungkapkan sesuatu yang ia simpan sejak awal. Ia berkata bahwa cerita Kodrat bukan sepenuhnya fiksi. Ia pernah mengalami sendiri peristiwa kerasukan di masa kecilnya, dan cerita ini adalah semacam pengakuan. Disamarkan dalam bentuk film. Ia ingin menunjukkan bagaimana kejahatan metafisik bisa dilawan dengan keyakinan.
Tapi ia tidak menyangka bahwa luka lama yang ia buka lewat film ini benar-benar mengundang sesuatu kembali masuk. Kodrat dijadwalkan tayang tanggal 1 Maret 2025. Tapi seiring makin dekatnya tanggal itu, satu persatu dari mereka mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah seseorang ikut menghitung mundur bersama mereka. Malam itu harusnya menjadi puncak perayaan. Premier film Kodrat di salah satu bioskop terbesar di Jakarta. Karpet merah digelar, wartawan datang, para penggemar menunggu dengan antusias. Tapi di balik semua kemegahan itu, mereka yang terlibat dalam produksi menyembunyikan kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang sejak hari pertama syuting. Beberapa jam sebelum pemutaran, tim teknis bioskop mendapati hal aneh. Sistem suara di teater utama tiba-tiba mati total. Tidak ada kerusakan pada perangkat keras. Tidak ada gangguan jaringan. Hanya diam, sunyi. Hingga salah satu teknisi mencoba memainkan film lain untuk uji coba. Ajaibnya, semua normal. Tapi begitu file Kodrat dimuat, layar menjadi gelap dan speaker mengeluarkan suara dengungan rendah. Frekuensi yang membuat dada terasa sesak. Meski masalah akhirnya diatasi, suasana sudah tidak lagi netral. Banyak yang merasa ada hawa berat begitu memasuki ruang teater. Beberapa undangan VIP bahkan memilih meninggalkan acara sebelum film diputar. Tapi acara tetap dilanjutkan. Film berjalan lancar selama 20 menit pertama. Tapi saat adegan ruqyah dimulai, terdengar suara keras dari deretan kursi belakang. Seorang penonton jatuh dari kursinya, menggeliat dan berteriak. Sontak lampu dinyalakan. Penonton panik. Ia dibawa keluar oleh petugas keamanan. Beberapa saksi mata mengatakan matanya terbalik, tubuhnya kaku, dan suaranya berubah. Pemutaran dihentikan sementara. Yang membuat semuanya lebih mengerikan adalah fakta bahwa ini bukan satu-satunya kejadian malam itu. Di kota lain, pemutaran perdana yang dilakukan serentak juga mengalami gangguan serupa. Di Bandung, listrik padam hanya di ruang teater yang memutar Kodrat. Di Surabaya, seorang anak kecil menangis keras dan menolak masuk. Katanya, ada yang marah di dalam. Media sempat meliput ini sebagai promosi horor yang terlalu berhasil. Tapi mereka yang tahu kisah di balik layar sadar betul. Ini bukan bagian dari gimmick. Film ini memang menyentuh sisi tergelap dari dunia tak terlihat. Dan malam pemutaran itu adalah undangan yang dibuka ke publik. Undangan yang tidak semua orang siap terima. Beberapa minggu setelah rilis, Kodrat mencatatkan angka penonton yang tinggi. Filmnya dipuji karena intensitas spiritual dan keberanian mengangkat tema ruqyah dengan cara yang realistis. Tapi bagi mereka yang ikut dalam produksi, angka bukanlah segalanya. Sebab ketakutan mereka belum selesai. Salah satu aktor pendukung ditemukan tidak sadarkan diri di rumahnya dengan tubuh terbalik, wajah menghadap ke bawah seperti sujud, tapi tidak bergerak selama 2 jam. Ia tak bisa bicara, tak bisa menjawab. Saat akhirnya sadar, ia hanya berkata, "Aku belum dibolehkan pulang." Keluarganya panik, dan ia pun dirawat secara spiritual selama berhari-hari. Di sosial media, penonton mulai mengeluhkan mimpi buruk setelah menonton film. Ada yang bermimpi rumahnya dipenuhi suara bacaan aneh. Ada yang merasa dipandangi dari sudut ruangan setiap malam. Beberapa bahkan merekam video reaksi mereka menonton film, dan menemukan penampakan yang tak bisa dijelaskan di latar belakang. Yang paling mengejutkan adalah testimoni dari seorang ustaz di Sulawesi, yang menggunakan cuplikan adegan ruqyah dari film Kodrat untuk mengedukasi murid-muridnya. Dalam sesi tersebut, salah satu muridnya mendadak kesurupan. Sang ustaz mengaku belum pernah melihat reaksi secepat itu hanya karena cuplikan film. Ia mengatakan bahwa ada celah yang dibuka dari film itu. Celah yang membuat roh tertentu bisa menempel pada siapa saja yang tidak cukup kuat melawan. Sutradara film akhirnya menulis surat terbuka. Ia meminta maaf jika film ini menyebabkan ketidaknyamanan spiritual. Ia menyatakan bahwa niat awalnya hanya ingin membangkitkan kesadaran tentang kekuatan doa dan keimanan. Tapi ia juga mengakui bahwa beberapa hal tidak bisa dikendalikan manusia. Bahkan, ketika hanya ingin bercerita, film Kodrat tidak lagi sekadar film. Ia telah menjadi mitos modern,
Sebuah karya yang tidak hanya menembus layar, tapi juga membuka pintu-pintu lama yang seharusnya tetap terkunci. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi yang tak terlihat. Dalam dunia film, kita terbiasa menyebut segala sesuatu sebagai fiksi, sebagai karya seni yang terinspirasi dari kenyataan. Namun kadang, ada cerita yang tidak hanya mengangkat kenyataan, tapi juga membangunkan sesuatu dari balik tabirnya. Dari awal syuting hingga malam pemutaran, kesurupan massal di syuting film Kodrat bukan sekadar kisah mistis di balik layar. Ini adalah perjalanan manusia dalam menghadapi sisi gelap yang tak terjamah logika. Di balik lensa kamera, tersimpan rasa takut yang nyata, trauma lama yang dibuka kembali, dan kekuatan-kekuatan yang seolah ikut menonton, ikut menilai, bahkan ikut marah. Teman-teman inspirasi, cerita ini mengingatkan kita bahwa keyakinan bukan hanya tentang ritual atau simbol. Ia adalah tembok pelindung saat akal tak lagi mampu menjelaskan. Bahwa ketakutan bukan sekadar emosi, tapi juga pintu. Dan setiap pintu yang kita buka, harus kita hadapi dengan kesadaran penuh. Kadang, niat baik pun bisa mengundang bahaya, ketika tidak disertai kesiapan batin. Dan dalam kasus film Kodrat, mungkin ada garis tipis yang tanpa sadar telah dilangkahi. Garis yang memisahkan antara menceritakan kegelapan dan menjadi bagian darinya. Kini, cerita sudah diceritakan, tapi pertanyaannya, apakah benar semuanya telah selesai? Bagaimana menurut kalian, teman-teman inspirasi? Apakah film seperti Kodrat bisa membuka celah nyata bagi hal-hal gaib untuk masuk ke dunia kita? Ataukah semua ini hanya efek sugesti dan kebetulan semata? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, kami ingin mendengarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan misteri lainnya. Karena di balik setiap cerita, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan mungkin juga ada sesuatu yang ikut mendengarkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di cerita penuh makna inspirasi.